Oke, selamat malam. Jadi perkenalkan, saya Febrina Galukirana dari kelas analisis multivariat NPM 220, 120, 10, 216. Jadi sekarang saya mau kasih tahu tutorial untuk menganalisa data menggunakan SmartPL S3. Jadi yang pertama kita new project, kasih nama. Oke, lalu kita import data dengan double klik. Kita langsung oke. Nah, oke, setelah itu kita double klik lagi. Oke, di sini kita tinggal mengeluarkan indikatornya ke workspace-nya. Jadi kita ada 4 variabel ya. Yang pertama ada TL. TL itu Transformational Leadership. Oke, ini kita zoom out dulu supaya cukup. Nah, oke. Habis itu kita ada IR. IR itu Employee Retention. Oke, kita taruh di sini. Lalu ada OCB. Kita rename Organizational Citizenship Behavior. Oke. Lalu yang terakhir adalah C atau Communication. Oke. Kita langsung klik OK. Nah, lalu kita tata teman-teman. Ke sini, kita arah-arahkan saja nahnya. Oke, nah kita ada 6 hipotesis di sini. Jadi setelah sudah menyusun seperti ini, kita langsung connecting-nya aja. Connecting jadi hipotesis. Kita connecting sesuai dengan 6 hipotesisnya. Ini connecting. Oke, sudah. Nah, ini kita karena ada dua moderasi ya. Jadi caranya adalah kita langsung klik ke sini. Nah, oke, hipotesis 5 dan 6 adalah moderasi. Jadi kita pakai moderating effect. Nah, ini untuk dependent variabelnya yang pertama adalah OCB. Jadi untuk yang OCB itu berarti hipotesis 5, independennya adalah TL. Lalu moderatornya kita tata communication. Setelah itu kita oke. Nah, ini diletakkan di sini. Lalu kita di rename. Namanya adalah TLC. Oke, lalu kita kasih juga di sini. Untuk employee retention ini berarti moderatornya tata communication dan independennya OCB. Oke. Rename OCBC. Nah, ini biasanya saya cross check lagi teman-teman di sini. Oke, untuk yang TLC itu independennya adalah TL, lalu dependennya OCB dan communication. Oke. Untuk yang OCB ini hipotesis 6, dependennya IR, independennya OCB. Oke, betul. Nah, setelah itu kita calculate seperti biasa. Nah, calculate PLS algorithm dulu, dan kita masuk ke interpretasi data. Yang pertama ada outer model. Ini langsung ke calculate aja. Nah, oke, selesai. Nah, ini kita bisa mulai untuk interpretasi datanya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita ke convergent validity loading factor atau outer loading. Nah, ini kita harus lebih dari 0,7, tapi karena ini kan kita sudah dominan 0,7 ya, hanya ada 2 yang 0,6, tapi masih bisa diterima karena nanti dia juga memenuhi nilai AV dan CR-nya. Nah, lalu di construct reliability dan validity, di sini ada untuk nilai AV itu yang ini, average variance extracted-nya, ini kita sudah memenuhi karena sudah lebih dari 0,50, jadi bisa dikatakan bahwa convergent validity-nya itu valid dan konstruknya mampu menjelaskan lebih dari 50%. Nah, lalu kita ada reliability validity, kita pakai count batch alpha dan composite
reliability atau CR. Nah, untuk crown batch alpha dan CR ini sama-sama di atas 0,70, jadi bisa dikatakan bahwa reliability-nya adalah kuat sekali. Nah, lalu kita next ke discriminant validity. Ini saya pakai HTMT. Nah, untuk HTMT heterotrait monotrait ratio ini harus kurang dari 0,90. Jadi ini bisa dikatakan bahwa discriminant validity-nya terpenuhi. Nah, kita bisa menggunakan dua lagi, yaitu cross-loading dan Fornell-Laker. Untuk cross-loading itu kita pakai ini. Jadi seluruh indikatornya yang memiliki loading tertinggi pada konstruksi masing-masing. Jadi ini bisa dikatakan terpenuhi. Semisal, untuk yang communication ini kan 0,909 sampai 0,982. Ini tuh lebih besar daripada konstruknya TL. Jadi bisa dikatakan terpenuhi. Lalu untuk Fornell-Laker ini dari nilai AVE, dari akar kuadratnya. Gampangnya adalah tiap konstruk tuh dia tuh harus lebih besar daripada konstruk yang lain. Semisal ini kan 0,861 lebih besar dari yang bawahnya. Begitu pula dengan yang ini lebih besar dari yang bawahnya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa modelnya ini valid. Valid dan memenuhi diskriminan. Lalu kita ada model fit. Model fit itu dilihat dari SRMR-nya itu kita ini karena 0,092 dimana seharusnya kan 0,08, jadi masih bisa diterima. Lalu kalau NFI itu cukup tapi belum kuat karena seharusnya 0,09. Nah, kita langsung ke inner model. Untuk inner model itu lebih ke apakah hubungan antar variabelnya itu sesuai dengan hipotesisnya. Jadi untuk inner model atau structural model, yang pertama adalah ini kita cari VIF. Ini pakai yang inner. Nah, yang ini. Ini bisa dilihat bahwa datanya kita sebagian besar kurang dari 3,3, sehingga sangat aman. Tapi masih ada satu yang 3,3, lebih dari 3,3, tapi masih nggak apa-apa, masih tidak apa-apa, karena kan masih kurang dari 5, yang mana itu lebih bagus lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitasnya. Nah, lalu ada kita ini, R-square-nya kita, coefficient of determination. Nah, ini kita ada 0,391 dan 0,575. Dikatakan bahwa nilai R-square ini bahwa variabel TL dan variabel C itu mampu menjelaskan sebesar 57,5% untuk variasi OCB-nya. Jadi berada di kategori moderat atau tengah-tengah. Nah, sementara itu variabel dalam model mampu menjelaskan sebesar 39,1 untuk variasi IR-nya di sini. Yang menunjukkan bahwa daya jelas modelnya itu cukup. Gitu. Lalu kita ada F-square atau effect size di sini. Nah, di sini kita bisa interpretasi kalau TL ini memiliki pengaruh yang sedang karena variabel yang lainnya tuh relatif kecil. Di sini bisa lihat bahwa communication ke IR itu ada 0,019, ini dikatakan sangat kecil. Lalu OCBC ke IR ini juga sangat kecil. Yang ini juga sangat kecil. Dan TL ke IR yang 0,078 ini kecil, dan 0,22 TLC ke organizational ke OCB itu kecil. Lalu langkah terakhir adalah kita menentukan signifikansi atau uji hipotesisnya. Kita back to kerangka konseptual, kita calculate dan bootstrapping. Nah, di sini kita pakai one tail karena kan kita sudah mengetahui arahnya hipotesis yang mereka adalah positif. Start calculation. Nah, di sini kita lihat dari path coefficient dan specific indirect effect. Untuk path coefficient itu untuk directnya, dan specific indirect effect ini untuk mediasinya. Nah, di sini kita bisa lihat dari p-value-nya bahwa untuk yang direct effect ini menunjukkan bahwa yang hipotesis yang bisa diterima adalah hipotesis 1 dan 2 dikarenakan transformational leadership berpengaruh positif terhadap employee retention karena hijau warnanya. Lalu transformational leadership berpengaruh positif juga terhadap OCB karena hijau juga warnanya. Sementara yang lainnya tidak diterima hipotesisnya. Begitu juga dengan yang indirect effect atau untuk mediasinya menunjukkan bahwa OCB itu tidak memediasi hubungan antara TL dan IR-nya karena tidak ada yang diterima hipotesisnya. Baik, sekian interpretasi data untuk
4 variabel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.